Tahukah kamu? Beriman kepada qada dan qadar merupakan salah satu rukun iman yang keenam di dalam agama Islam. Beriman artinya percaya dengan qada dan qadar Allah SWT. Walaupun terdengar serupa, namun perlu dipahami bahwa qada dan qadar adalah dua hal yang berbeda. Menurut berbagai sumber, qada adalah putusan Allah SWT tentang suatu hal yang akan terjadi di masa mendatang. Sedangkan qadar bisa kita pahami sebagai bentuk nyata dari kehendak yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT sebelumnya. Kedua, istilah tersebut memang saling berkaitan. Dengan mengimani qada dan qadar, maka sudah seharusnya semua umat muslim percaya dengan segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, tanpa alasan, tapi memang sudah direncanakan, dan juga ditetapkan oleh Allah SWT untuk ketentuan tentang iman kepada qada dan qadar ini sudah ada di dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, seorang laki-laki bertanya tentang iman kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitab, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Hadir Muslim. Di dalam uraian beriman kepada qada-qadar yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, disebutkan bahwa secara bahasa, qada memiliki arti ketetapan, ketentuan, ukuran, dan juga takaran. Lalu, jika dilihat secara makna, qada adalah takdir ataupun ketetapan yang sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan dan juga ketentuan tersebut telah diatur oleh Allah SWT bahkan sebelum Dia menciptakan alam semesta. Hal tersebut didasarkan dari firman Allah SWT di dalam surah Al-Hadid ayat 22 yang artinya, tiadalah sesuatu bencana yang menimpa bumi dan pada dirimu sekalian, melainkan sudah tersurat dalam kitab Lauhul Mahfuz dahulu, sebelum kejadiannya. QS Al-Hadid 57:22. Itu artinya, qada adalah ketetapan Allah SWT terhadap segala sesuatu sebelum sesuatu tersebut terjadi. Allah SWT telah menetapkan bayi yang baru saja lahir akan menjadi siapa, entah akan menjadi orang yang alim, penjahat, dan lainnya. Oleh Allah SWT, telah ditetapkan juga profesinya, entah menjadi seorang guru, seniman, dokter, wirausahawan, dan lainnya. Rujukannya sendiri adalah sabda dari Nabi Muhammad SAW, yang artinya, Allah SWT telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun, sebelum penciptaan langit dan bumi. Muslim. Sedangkan untuk qadar sendiri adalah sebuah realisasi dari qada itu sendiri. Secara bahasa, qadar berasal dari bahasa Arab yang artinya ketetapan yang sudah terjadi atau keputusan yang sudah diwujudkan. Jika dilihat secara istilah, qadar atau takdir ini merupakan ketetapan Allah SWT yang mempunyai sifat maha kuasa atau qudrah dan qadirun atas segala ciptaannya, baik itu berupa takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Qadar sendiri dibagi menjadi dua, yakni qadar mubram dan qadar mu'allaq. Pertama, qadar mubram merupakan takdir mutlak yang tidak mungkin bisa berubah. Misalnya saja tentang kematian, masa tua, dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah qadar mu'allaq yang artinya takdir yang bisa berubah dengan doa, usaha, dan juga ikhtiar yang diupayakan oleh hambanya. Dalil tentang qadar mu'allaq ini tergambar di dalam firman Allah SWT di dalam surat Ar-Ra'd di ayat 11, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mau mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Qiyas Ar-Ra'd 13:11. Meskipun perihal qada dan qadar ini sudah diatur oleh Allah SWT, bahkan qada sudah ditetapkan sejak zaman azali. Akan tetapi, keduanya merupakan perkara yang gaib. Karena qada dan juga qadar ini adalah perkara gaib, maka keduanya tidak dapat menjadi seorang muslim untuk bersikap pasif dan pasrah dengan takdirnya. Namun, kita tetap harus berusaha dan berikhtiar untuk memanfaatkan potensi yang dianugerahkan Allah SWT. Dengan usaha dan juga ikhtiar, seorang muslim bisa mengaktualisasikan potensinya dan bekerja secara produktif di masyarakat. Buku yang ditulis oleh pemikir Islam asal Turki ini menguraikan dengan sangat rinci dan jelas konsep takdir berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Baginya ketetapan Allah melalui takdirnya terbagi dua. Pertama, ketetapan yang mutlak menjadi hak Allah, contohnya persoalan tangan yang hanya satu. Kedua, ketetapan yang melibatkan manusia dalam menentukan pilihan, meskipun keputusan akhirnya tetap berada di tangan Allah, contohnya soal kaya miskin, atau Islam dan non-Muslim,
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa iman kepada qadar dan qadar ini merupakan salah satu rukun iman di dalam Islam. Seseorang yang mempunyai keimanan pada qadar dan qadar akan memperoleh banyak hikmah. Berikut ini adalah beberapa hikmah beriman kepada qadar dan qadar yang perlu kita pahami, antara lain, 1. Termasuk ke dalam orang yang beriman. Untuk masuk ke dalam golongan orang-orang beriman, pastinya harus mempunyai rasa iman kepada qadar dan qadar, seperti yang diungkapkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang artinya, orang itu berkata, "Engkau benar." Kami pun heran, ia bertanya lalu membenarkannya. Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Orang tadi berkata, "Engkau benar." Khair, Muslim No. 82. Lebih banyak bersyukur mereka yang beriman kepada qadar, dan qadar merupakan orang-orang yang lebih banyak bersyukur. Seperti halnya firman Allah SWT di bawah ini, yang artinya, dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Al-Haq. Kemudian, apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. An-Nahl 16, 53-3. Meningkatkan kesabaran. Hikmah beriman kepada qadar dan qadar Allah SWT yaitu bisa meningkatkan kesabaran seseorang. Ia akan pasrah dengan apapun yang terjadi di dalam hidupnya, karena Allah SWT lah yang mengetahui apa yang terbaik untuk para hambanya. Seperti firman Allah SWT di dalam Al-Quran yang berbunyi, artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Jikalau dia menghendaki, dia akan menenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu berhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi setiap orang yang bersabar dan banyak bersyukur. Qiyas Asyura 32-33-4. Pantang menyerah dan selalu berusaha. Orang-orang yang beriman kepada qadar dan qadar akan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Sebab Allah SWT akan memberikan jalan untuk orang-orang yang mau berusaha sesuai dengan usahanya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT di dalam surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. At-Taubah 155. Dijauhkan dari sifat sombong. Hikmah beriman kepada qadar dan qadar berikutnya, yaitu akan membuat seseorang dijauhkan dari sifat sombong. Sebab, apa yang terjadi di dalam kehidupannya, terlepas itu baik atau buruk sudah menjadi takdir dan juga ketetapan dari Allah SWT. Sehingga sudah sepatutnya kita tidak bersifat sombong. Allah SWT sendiri sudah berfirman di dalam Al-Quran, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Qiyas, Luqman 18:6. Memiliki jiwa yang tenang. Orang-orang yang beriman kepada Allah SWT akan cenderung mempunyai jiwa yang lebih tenang dan selalu mengharapkan rahmat dari Allah SWT. Berbagai ujian dalam kehidupan yang mereka hadapi tidak akan membuatnya gusar karena keyakinannya terhadap takdir dan juga ketetapan Allah SWT selalu membuat hatinya tenang dan juga damai. Seperti firman Allah SWT yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Qiyas, Ar-Ra'd 28. 7. Menjadi pribadi yang selalu bertawakal. Adapun hikmah beriman kepada qadar dan qadar lainnya, yaitu akan membuat seseorang menjadi lebih tawakal. Beriman kepada qadar dan qadar membuat seseorang menjadi lebih ikhlas terhadap seluruh ketetapan dan juga takdir dari Allah SWT. Seperti firman Allah SWT di dalam Al-Quran yang artinya, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Jika kalian benar-benar orang yang beriman. Qiyas, Al-Maidah 23. 8. Selalu berharap kepada Allah serta akan pernah putus asa dari rahmat Allah SWT bagi seseorang yang beriman kepada qadar dan qadar, karena ia percaya bahwa Allah SWT akan selalu
memberikan yang terbaik untuk setiap orang yang beriman. Sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya, sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Qs. Yusuf 12, 87 buku kadar-kadar ini adalah karya besar ulama fakih dalam berbagai bidang ilmu, Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Di dalamnya membahas tuntas masalah seputar takdir yang selama ini banyak menimbulkan perdebatan di tengah umat, di antaranya konsep tauhid keesaan Allah, al-keadilan dan iradah kehendak Allah SWT, penetapan takdir sebelum penciptaan langit dan bumi, perdebatan Nabi Adam dan Nabi Musa tentang takdir, penjelasan mengenai hidayah petunjuk dan adu dalal kesesatan, beserta tingkatannya, hingga jawaban terhadap keraguan orang-orang yang mengingkari hikmah dan ta'lil alasan. Secara umum, perbedaan antara qada dan qadar dapat dibedakan menjadi 4, yakni pengertian, ketetapan, contoh, dan juga ayat-ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan tentang qada dan qadar. 1. Berdasarkan pengertian perbedaan qada dan qadar bisa kita pahami melalui kedua pengertian dari masing-masing istilah. Jika dilihat berdasarkan istilahnya, maka kata qada ini memiliki arti sebagai suatu ketetapan Allah SWT yang sudah ada sejak kita ada di dalam kandungan dan ketetapan tersebut berhubungan dengan makhluk yang diciptakannya. Sedangkan untuk kata qadar memiliki arti sebagai sebuah bentuk perwujudan dari suatu ketetapan Allah SWT atau qada tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluk yang sudah ada di zaman azali. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan bahasa, maka kata qada ini diartikan sebagai sebuah hukum, penciptaan, ketetapan, perintah, pemberitahuan, ataupun kehendak. Sedangkan berdasarkan bahasa, kata qadar adalah sebuah peraturan, ataupun kepastian, dan juga ukuran. 2. Berdasarkan ketetapan perbedaan qada dan qadar berikutnya yakni dilihat berdasarkan ketetapan, di mana Allah SWT sudah menetapkan bahwa qadar merupakan sebuah takdir yang masih bisa kita ubah dengan berbagai macam cara agar segala sesuatu itu dapat tercapai sesuai dengan keinginan kita. Sementara, untuk qadar merupakan suatu ketetapan Allah SWT yang sudah tidak dapat kita ubah. 3. Berdasarkan contohnya perbedaan antara qada dan qadar berikutnya dilihat berdasarkan contoh yang ada di dalam kehidupan seorang manusia. Contoh dari qada yakni jika seseorang menginginkan suatu rezeki yang melimpah dan juga berkah, maka seseorang harus berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan diiringi doa, kemudian berikhtiar dan bertawakal kepada Allah SWT. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengubah nasib seseorang, sehingga seseorang bisa mendapatkan keinginan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Selain itu, contoh lainnya yakni orang yang tidak pandai namun ingin menjadi orang yang pandai. Maka dengan kemauan belajar yang sungguh-sungguh dan dengan diiringi doa, maka hal tersebut bisa saja terwujud. Sedangkan untuk contoh dari qadar sendiri adalah ajal dari seluruh manusia yang ada di dunia ini. Seseorang tidak akan pernah tahu kapan dirinya meninggal dunia, karena hal ini adalah suatu ketetapan Allah SWT yang tidak dapat kita ubah, bagaimanapun caranya. Hal tersebut terjadi karena semuanya sudah ditulis oleh Allah SWT di Lauhul Mahfudz, di mana tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah SWT. Contoh lainnya yaitu hari kiamat, jenis kelamin, dan lain sebagainya. 4. Berdasarkan ayat Al-Quran qada perbedaan qada dan qadar berikutnya yaitu berdasarkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai qada dan qadar. Ayat-ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan tentang qada adalah sebagai berikut. Qs. Al-Isra ayat 23 kaf. Al-Isra ayat 23 mengenai perintah. Artinya yaitu dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu supaya kamu janganlah menyembah selain Tuhan dan hendaklah selalu berbuat baik terhadap ibu dan bapak. Apabila salah satu dari keduanya itu atau keduanya tersebut sudah berusia lanjut, dia ayam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya dengan kata al dan jangan pula kamu membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan baik-baik. Pada ayat Al-Quran itu telah dijelaskan bahwa kamu diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Tuhan saja, dan kamu diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada orang tua. Qiyas. Ali Imran ayat 47f. Ali Imran ayat 47, mengenai kehendak. Artinya yakni Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan memiliki seorang anak, sedangkan tak ada di antara seorang lelaki yang berani menyentuhku?" Allah SWT pun berfirman,
Demikianlah Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu pada apa yang Allah SWT kehendakinya. Jika Allah SWT berkehendak untuk menetapkan sesuatu, maka Dia akan berkata kepadanya, yakni jadilah. Maka jadilah segala sesuatunya. Pada ayat Al-Quran itu dijelaskan bahwa ketika Allah SWT telah berkehendak, maka segala sesuatunya akan terjadi semuanya. Kadar sementara itu, untuk ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kadar adalah sebagai berikut, QS, Fusilat ayat 10 QS, Fusilat ayat 10 mengenai mengatur atau menentukan sesuatu berdasarkan batas-batasnya. Artinya yaitu dan Allah telah menciptakan bumi ini dengan gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dan Allah berkahi dan tentukannya kepada kadar makanan bagi penghuni dalam 4 masa. Penjelasan tersebut merupakan jawaban untuk orang-orang yang bertanya. Pada ayat itu dijelaskan bahwa Allah SWT telah menempatkan permukaan bumi ini dengan gunung-gunung kokoh. Allah memberkahinya, sehingga Allah tetap memberikan kebaikan kepada para penghuninya dan menetapkan rizki penduduknya yang berupa makanan, serta sarana kehidupan yang dibutuhkan dalam 4 hari sempurna. Terdiri dari 2 hari untuk menciptakan bumi dan 2 hari untuk menetapkan makanan bagi penduduknya yang memadai untuk orang-orang yang bertanya mengenai hal tersebut untuk mengetahuinya. Qiyas, Al-Mursalat ayat 23k. Al-Mursalat ayat 23 mengenai kepastian dan ketentuan. Artinya yakni lalu kami telah tentukan bentuknya, maka kami yang sebaik-baiknya menentukannya. Pada ayat itu menjelaskan bahwa kami sanggup untuk menciptakan dan membentuk, serta mengeluarkan. Maka sebaik-baiknya pihak yang berkuasa adalah kami. Itulah sedikit penjelasan tentang beriman qada dan qadar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk informasi menarik lainnya.